Pemirsa Sobat Pena, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, operasi senyap tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sebanyak 27 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang mengejutkan, salah satu pihak yang turut diamankan adalah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa tim penyidik melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Dari operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak dengan berbagai latar belakang, mulai dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara atau ASN, hingga pihak swasta. Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan awal di Cilacap. Setelah proses pemeriksaan selesai, mereka rencananya akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga mengungkapkan bahwa dalam operasi tangkap tangan ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Cilacap. Namun, hingga saat ini jumlah pasti uang yang diamankan masih dalam proses pendalaman oleh tim penyidik. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima KPK, tidak ada wakil Bupati Cilacap yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Tiba on time sekitar pukul 2:30. Mas, tadi kan 13 terperiksa ini 2 ditetapkan sebagai tersangka. Mas, 11-nya ini apakah masih terus diperiksa? Masih dilakukan pemeriksaan. Ya, ini semuanya masih di dalam untuk dilakukan pemeriksaan. Ada lagi? Cukup? Cukup dulu ya? Oke, baik. Nanti kita tunggu konversinya. Itu dong, SE kemarin SE. Baik. Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, KPK juga menerbitkan surat edaran terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi bagi para penyelenggara negara ataupun ASN. Ya. Dan juga larangan terkait dengan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan-kegiatan kepentingan pribadi seperti mudik ataupun kepentingan-kepentingan lainnya. Yang pertama terkait dengan gratifikasi, kami mengimbau agar para penyelenggara negara ataupun ASN ini menolak pada kesempatan pertama. Namun jika memang dalam kondisi tidak bisa melakukan penolakan atas pemberian gratifikasi, maka agar segera melaporkan laporan gratifikasi dapat disampaikan secara langsung ke KPK, dapat juga melalui aplikasi di gratifikasi online atau goal.kpk.go.id, atau juga dapat disampaikan laporannya kepada unit pengelola gratifikasi yang ada di masing-masing instansi. Tentu ini untuk memitigasi cikal bakal adanya konflik kepentingan, ya. Sehingga memang KPK mengimbau sejak awal agar sebisa mungkin para penyelenggara negara atau ASN, jika ada pemberian yang di dalam dugaan awal itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara ataupun ASN, itu dapat dilakukan penolakan di awal, ya, sehingga kita bisa memitigasi adanya konflik-konflik kepentingan di kemudian hari. Termasuk soal larangan penggunaan kendaraan dinas. Jadi kendaraan dinas ini kan kendaraan baik dalam status BMN, ya, atau barang milik negara, ataupun BMD, barang milik daerah, ataupun kendaraan-kendaraan yang disewa secara khusus oleh instansi tersebut untuk operasional kantor. Itu kan masuk dalam kategori kendaraan dinas. Itu diimbau jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, karena memang kami melihat kendaraan-kendaraan dinas itu rentan digunakan untuk mudik ataupun untuk kegiatan-kegiatan
individu pegawai. Tentunya ini kan menyalahi peruntukan dari kendaraan dinas tersebut, ya. Kan bisa jadi kemudian ya ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Artinya nanti kan bisa berdampak pada BMN ataupun BMD dari kendaraan-kendaraan tersebut. Kalau gratifikasi itu ada batasannya nggak sih? Misalnya dari harganya yang berapa rupiah gitu, atau full semua gratifikasi nggak boleh deh, berapapun harganya? Yang pasti sepanjang itu ada dugaan awal ya adanya benturan kepentingan ya, misalnya terkait dengan jabatan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai seorang penyelenggara ataupun ASN, silakan untuk dilakukan penolakan di awal ya, sehingga itu lebih baik ya ketika kita bisa memitigasinya sejak dini ya, daripada nanti sudah kadung diterima kemudian dalam waktu 30 hari silakan untuk dilaporkan. Kemudian nanti dari laporan tersebut KPK akan lakukan analisis. Apakah itu menjadi milik negara atau menjadi milik penerima. Ya, seringkali kan juga mungkin teman-teman melihat ada juga yang kemudian diputuskan untuk diberikan ke pihak-pihak lain ya, misalkan penerimaan dalam bentuk makanan. Ya, kalau dalam bentuk makanan kan harus segera dikonsumsi. Tapi ketika KPK melakukan analisis dan itu harus diberikan, artinya ada potensi benturan kepentingan ke depannya. Sehingga memang diminta atas penerimaan gratifikasi tersebut untuk kemudian diberikan kepada pihak-pihak lain seperti badan-badan sosial, ya, anti sosial ataupun pihak-pihak lainnya seperti itu. Pemberlakuannya sejak kapan ya Mas? Misalkan kan kadang ada beberapa institusi misalkan dari awal bulan ini sudah menerima parcel, ada menerima kiriman, itu kalau harus dilaporkan juga seperti apa? ya kalau gratifikasi itu berlakunya setiap saat ya, artinya memang KPK terus mengimbau potensi penerimaan gratifikasi tentunya tidak hanya saat menjelang hari raya saja gitu kan, tapi memang potensi penerimaan gratifikasi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Cuma memang menjelang hari raya ini kan menjadi waktu-waktu yang rentan untuk orang kemudian menerima gratifikasi dari pihak-pihak lain tersebut. Ya, sehingga kayak para pelaku pihak swasta, kemudian masyarakat sebagai pengguna layanan, itu juga kami mengimbau untuk tidak memberikan sesuatu atau memberikan hadiah ya kepada para penyelenggara negara atau ASN gitu ya, karena itu juga berpotensi menimbulkan benturan konflik kepentingan. Oke. Sobat Pena, KPK masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. Perkembangan terbaru dari kasus ini akan segera disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan lanjutan dilakukan di Jakarta. Ikuti terus informasi terbaru hanya di Sobat Pena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nggak, awal masih di... Naruh, no?